tidak ada yang lebih sadis daripada Iya, ini, iya Pak, itu. di seluruh dunia, Iya, Pak. saya Karena saya mau jelaskan jadi itu. bukan Amerika, Pak. Jadi kitanya begini, Pak. Si Sayetet ini Iya, dikomplain oleh dunia internasional karena iya, iya. waktu latihan itu kan mereka nyelam di air yang ada ininya loh, Pak. Yang sudah tercemar limbah limbah beracun itu loh, Pak. Jadi mereka nyelam, waktu keluar badan mereka hancur semua. Jadi orang kalau sudah masuk Sayetet itu maksimum 3 tahun, Pak. Dinas di Sayetet itu maksimum 3 tahun karena badannya rusak, Pak. Jadi mereka memang sudah diwakafkan badannya itu udah pokoknya udah siap mati aja kalau masuk situ udah mati ya pokoknya. Makanya sadis sekali Oh, karena iya mereka sadis, masuk iya. masuk limbah beracun, masuk kemana ya pokoknya Hmm. udah masuk ke tempat-tempat yang tempat nuklir, tempat radiasi, mereka jalan masuk, nekat udah. Apa lanjut lagi? Pak Andi mau lanjut, Pak Andi? Mana nih Pak Andi nih? Monitor, Pak. Pok, Monitor, oke. Dan saya sih komodo ya, biasanya suka monitor tuh komodo. enggak. Oh iya Pak. Lagi, lagi Pak, satu lagi, beresin Pak. banyak, lagi beresin banyak urusan sebelum ke Luar airport. biasa. Pak, satu lagi Pastor Nah, Paul. dolar naik. Ya, mereka Ya. ini yang diajarkan anti Amerika, anti Israel, anti negara-negara Eropa ya, Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis. Tapi kalau disuruh kasih beasiswa gitu kan, pemerintah ada beasiswa tuh keluar negeri. Paling seneng Pak dia mau ke sana. Iya. Bingung ya mereka itu memang. Iya kan, dia rencananya mau mengislamkan Pak, mengislamkan Eropa dan Amerika gitu Pak. Itu sih rencana mereka. Mereka mengislamkan orang Amerika dan Eropa dengan cara kawin sama mereka, dikawinin. Iya, gitu Pak. Rencana ke situ Pak. Nggak bisa mengkonversi mereka, nggak bisa dikawinin terus punya anak, Hmm. ya kan? Memang kan orang Islam kan nggak bisa berdakwah. Caranya mereka menyebarkan Islam dengan kawin, dengan kelamin. Ya, agama ramatan pentil kelamin itu kan. Islam kan hanya bisa disiarkan dengan kelamin, ya kan? Lanjut, apa lagi nih? Mantap itu Pastor, benar. Itu Emang. kalimat-kalimat yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu diskusi di tempat ini kita tidak mau Islam, tidak. Tapi kalau Islam masuk pun atau mau masuk ke ranah hukum tidak apa-apa karena ini satu penjelasan yang realitas gitu. Bukan kita memframing gitu. Tidak ada. Boleh diargumentasikan di dunia akademis gitu. Dengan melihat Coba udah lama nggak bicara coba nih Pak Teddy. Oh iya. Coba bicara Pak, coba silakan. Udah lama nggak bicara coba. Ya, malam Coba. semuanya. Shalom. Shalom. Coba. Ini kalau kita bicara Iran Israel, sepertinya perkiraan saya kemarin itu benar. Jadi ya memang di Irannya sendiri memang sengaja mau cari ribut karena ya masalah di dalam negerinya dia supaya punya alasan gitu kan dalam keadaan perang. Tapi kalau Israelnya saya lihat nggak akan mengumumkan perang terhadap Iran. Lebih baik dia selesaikan Gaza, selesaikan Libanon, selesaikan Houthi, karena Houthi nggak bisa Amerika yang ngabisin, harus Israel yang ngabisin. Karena Amerika nggak punya alasan untuk ngabisin Houthi, karena ributnya Amerika dengan Houthi itu hanya karena penyerangan kapal-kapal itu loh di laut. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada alasan untuk Amerika untuk menyerang langsung masuk ke dalam Houthi-nya sendiri. Kalau saya lihat sih seperti begitu. Jadi ya tinggal Iran ya aja nih sekarang nih lagi ya gitulah lagi berusaha supaya gimana Israel tuh mengumumkan perang. Kalau Israel udah mengumumkan perang terhadap Iran, ya dia langsung di dalam negeri dapat kekuatan lah. Orang-orang yang tadi dibilang itu ada masalah di dalam negeri itu, ya dia bisa tangkepin itu semua. Dengan alasan keadaan negara lagi perang. Ya kira-kira seperti begitu. Ya gitu aja dulu. Pak,
pemantikannya sederhana kan. Waktu itu ada seorang jenderal yang dari Iran, dia bikin pertemuan di luar negeri, di Syria, di Damaskus. Nah, itu pemantiknya. Sehingga si jenderal Iran ini dihantam rudal oleh Israel. Tetapi negara-negara lain tidak akan memblame itu. Seandainya barangkali si jenderal Iran ini diserang Israel di Iran, nah ini akan menjadi pertentangan besar. Karena dia melakukan pertemuan di luar Iran, di Damaskus, itulah pemantik. Ya, sehingga ingin mencoba-coba ini Iran menjadi pahlawan untuk menyerang Israel. Dalam konteks Israel membunuh ya salah satu orang jenderal Iran yang dia bom di di Syria. Itu pemantiknya pertama gitu. Tetapi ternyata tidak ada kemampuan apa-apa Iran untuk menyerang Israel. Itu persoalan. Kemudian muncul ide teman-teman di sini, ada yang dibilang di live langsung oleh Pak Paul kemarin, katanya mereka punya rudal dengan kecepatan begini, tiba dengan begini, kecepatan begini. Saya dengar itu sambil ketawa gitu. Itu karena apa? Kami kita sudah mampu menganalisa apa yang dimiliki oleh rudalnya Iran itu sejauh mana gitu. Baru jaraknya antara Iran ke Israel berapa jauh itu. Dia akan melewati berapa negara. Ini untuk bicara pertahanan keamanan ya. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah pemantik mengapa Iran mencoba untuk menentang Israel, karena ya yang bermula dari Iran itu sendiri. Akhirnya ya Iran mengrudal itu jenderal itu ya. Nah, itu pemantik pertama ya. Tetapi bersyukurlah tidak meluas karena tidak ada kemampuan Iran untuk menyerbu Israel gitu, menyerang Israel. Terima kasih Pak Paul. Kalau saya lihat sih pemantiknya bukan itu, Pak. Pemantiknya dari mana itu justru ya, pemantiknya itu memang betul di daerah ya yang kemarin itu yang di bom sama iya. Ya ada jenderal yang sampai meninggal itu. Iya, pemantiknya itu pemantiknya itu di 7 Oktober itu sebenarnya. Oh iya, rentetannya ya. Iya benar juga rentetannya betul. Iya. Karena sekarang kita bicara begini. Hamas menyerang Israel. Lalu Hizbullah bisa menyerang Israel. Houthi menyerang Israel dalam waktu bersamaan loh. Iya. Karena harus ada yang koordinasi. Kalau nggak ada yang koordinasi nggak mungkin lah. Nggak mungkin, iya. Benar. Iya kan? Ada harus ada komandonya. koordinasi. Betul. Nah, yang koordinasinya itu yang dihabisin oleh Israel. Nah, itu loh, Pak. Iya, benar. Kalau dia nggak mengkoordinasikan itu, rasa Israel juga ngapain juga nyerang ke sana, nggak ada gunanya. Ya Kalau kan? saya pancing, kalau saya coba umpan balik cerita, bagaimana dampaknya dengan Indonesia? Saya senang kalau dengan Iran, Irak, ya, kemudian Houthi, sama Yaman, sama Israel. Gimana? Menurut pandangan Bapak bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Secara sosiologis lah. Ya, bukan ekonomi. Kalau kita bilang Indonesia ya tergantung lah bagaimana nih berita kantor-kantor berita di media-media ini. Mereka mau goreng sampai di mana, gitu aja. Iya. Aman. Kalau nggak digoreng, saya rasa kebanyakan orang Indonesia juga nggak terlalu ribut kok. Toh sekarang mereka juga udah sadar gitu, udah cukup banyak yang sadar. Yang masalah di Israel nyerang Hamas gitu kan, nyerang Gaza, ngomongnya nyerang Palestina. Mereka sekarang udah tahu kalau yang diserang itu bukan Palestina, yang diserang itu adalah Hamas. Dan kenapa nyerang Hamas? Mereka juga udah ngerti. Benar. Saya tambahin dikit ya. Analisa karena media, saya angkat top benar. Media itu. Enggak, saya tambahin dikit ya. Ini orang-orang protes-protes di New York, di California, di mana-mana. Itu saya cuma kasih satu pertanyaan. Kalau Oktober 7 itu tidak terjadi, apakah Israel ini perang? Mereka nggak bisa jawab itu di interview yang saya lihat, terutama ya di Fox News. Mereka jawabnya cuma,
oh Palestina ini dalam prosecution in the last 70 years, bla bla bla. Itu nggak ada hubungannya. Semua udah Gaza udah diserahin ke mereka, nggak ada hubungannya. Yang trigger perang ini itu Oktober 7, tapi mereka nggak mau menerima itu. Jadi alasannya kemana-mana, ya kan? Nah, terus kedua, ini 300 rudal dikirim, cuman 1% yang landing katanya di Israel, 99 ditolak. Nah, sekarang Israel ini mau baik hati, itu Teheran itu nggak di bom itu udah bagus. Natanz nuclear power itu gak dibom udah. Jadi Israel ini masih baik hati. Yang kecil-kecil dibom. Gua ngebom ini daerah lu, ini kecil-kecil, akhirnya nyampe juga kan bom gua. Jadi mereka harus terima itu message. Bomnya Israel padahal bisa nyampe ke mereka, tapi bomnya mereka nggak bisa nyampe Israel. Itu message-nya ini sekarang. Jadi mereka ini terlalu bodoh lah. Nah, Indonesia sama. Indonesia si Marsudi itu tanyain apa? Marsudi Menteri Luar Negeri. Retno-nya itu. Retno itu ngomong nggak ngerti. Tanyain negara Palestina itu ada enggak? Suku bangsa Palestina itu ada apa enggak? Mereka nggak ngerti. Pokoknya kita harus membela Palestina ke kebebasan Palestina. Ini genocide. Nah itu Oktober 7 itu orang masuk pakai mesin gun bunuhin orang rakyat itu nggak genocide lu bilang. Iya kan? Nah mereka nggak bisa jawab. Jadi puncaknya itu ya Oktober 7, that's it. Kalau nggak ada Oktober 7, Israel bakalan perang nggak? Kagak lah. Ngapain perang buang duit? Iya kan? Iya Pak, benar Pak. Asumsi-asumsi seperti ini Pak Andi yang saya senang. Supaya membuka kita ini di diskusi Islam masuk nggak apa-apa. Karena kita membawakan asumsi-asumsi itu yang prima causa sebab akibat. Sehingga bukan kita di sini ada kebencian kepada Islamnya ini, bukan. Kita coba menggali akar masalahnya itu gitu. Itu yang bagus. Oleh sebab itu saya senang ada kelompok-kelompok Islam yang liberal atau radikal atau apa masuk ke media ini. Baru kita diskusi sehat gitu. Ya, kan di sini teman-teman kayaknya ada ketakutan kalau kita udah berbicara dalam konteks dalam kutip bilang Islam. Tetapi waktu narasi kita sampaikan, ya secara akademis atau dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat, itu kan bisa didiskusikan bersama. Ya demi. Tapi kalau mereka dicokokin Tribune, dicokokin TV One, ya udah rusak otaknya lah, nggak jalan. Ya. Benar Bapak tadi bilang, dia bilang di media, iya di Indonesia sekarang media yang menyetir otak rakyat Indonesia gitu. Sebenarnya di Indonesia tinggal itu, media aja yang mengetahui benar dalam sejarah-sejarah teknologi media dari pengalaman 30 tahun lalu. Masa teknologi itu media yang akan mengatur sistem kehidupan masyarakat, dunia informasi. Nah, seperti tempo hari perayaan Hari Raya Ibu Kartini, semua dijilbabin tuh anak-anak kecil-kecil tuh. Gila, gue bilang. Ini Kartini yang lihat dari atas bisa nangis ngeliat tingkah laku mereka ya. Ini Pak, sebenarnya apa hubungannya Hari Kartini dengan jilbab? Ya, saya udah ulang bahwa sebenarnya budaya suku bangsa Indonesia baik. Setelah dia masuklah budaya Islam ini yang merusak sistem. Tetapi itu dikaji benar, bukan kita memprovokasi supaya kita berkelahi dengan Islam, bukan. Kalau secara ilmiah, bicara sejarah, bagaimana Islam masuk di Indonesia dengan ya Jawa-Jawa menggunakan budaya Hindu atau budaya kejawen dan lain sebagainya, maka dia rubah sistem kultur budayanya itu karena masuknya Islam itu gitu. Dalam jadi untuk merubah itu semua cuma satu cara, Teddy. Tahu kamu? Apa? Kasih babi guling dari Bali, makan tuh mereka. Iya, suruh makan babi itu udah harus mulai supaya pintar. Iya, benar juga. Karena orang kadang-kadang kita kalau diplomasi ada sifatnya memang begitu dalam karakter ini dunia ini teman-teman, kalau kita kalah diplomasi ada condong konfrontasi dalam bentuk apapun gitu, dalam bentuk apa ya, saya bilang dalam bentuk benda gitu, apakah
kita gunakan babi atau simbol-simbol gereja, simbol-simbol apa. Karena itu akan merubah karakter mereka. Karena kita sudah capek ngomong, kasih logika yang baik, Iya. mau kasih Soalnya kehidupan goblok, sejahtera. Iya, gobloknya iya. itu kurang nutrisi tadi. Jadi mesti kasih makan babi supaya pinter. Itu loh otaknya tuh. Pak Andi, Mungkin karena saya Pak kasih Andi kan nggak tahu saran. nih. Iya. Ya. Nah, maaf nih. Pak Andi kan nggak tahu kalau mereka itu hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup. Betul, betul. Itu Dia bilang, masalahnya. iya kan Itu betul. juga Katanya di hidup untuk sorga mati. ada orgi seks. Katanya di sorga ada 72 bidadari. Apa mereka udah pernah ke sono? Kalau nggak gitu mereka suruh berangkat dulu kalau di sono enak. Ngapain hidup di sini? Ya, mungkin saya Begitu, saran Pak. ya, Pak Teddy, Iya. saya saran Iya. untuk Iya. Iya. saya saran untuk mungkin Amerika, Eropa ya. Kalau misalnya negara Islam itu saling berantem di dalamnya kayak saya Iran gini ya dalamnya berantem, itu jangan dikasih suaka ke orang-orang Islamnya yang keluar dari negara Islam itu, Pak. Karena Nah ini kita lihat pengalaman seperti contoh kayak Khomeini ya. Khomeini itu kan dari Iya, Prancis itu kan, Ayatollah suka kan. Khomeini. Iya. Iya kan, makanya jangan lagi dikasih gituan ini. Mereka tadi otaknya nggak bisa mau di luar negeri juga dia nggak berubah, kalau udah isinya nah, hutan nah, gitu. nah Gitu itu loh. Pak Prawira, kita tunggu tanggal mainnya. Ini kalau Trump presiden diboykot lagi tuh 10 negara kakak boleh masuk ke sini. Itu tunggu tanggal main lah. Ini Pak, orang-orang Pak gila Andi. tiap hari protes-protes. Itu sampai jembatan di San Francisco itu di stop, mereka protes. Ini orang-orang gila, orang kagak bisa kerja. Aduh, kalau kita tanyain lagi genocide atau free Palestine, ceasefire, tai kucing semua. Ya kayaknya Ngerepotin orang yang hidup. asumsi-asumsi kita akan dilawan oleh Pak Paul Sang gitu. Pak Pastor Paul, karena dia belajar tentang akhir zaman. Barangkali mereka memang udah ditakdirkan akan berkuasa ke Eropa, Amerika. Itu kan dia bilang ciri-ciri nanti kita akhir zaman, mereka akan berkuasa. Ini ya Pak, Sulit tadi Pak, memang kalau udah tadi masuk ke ranah Pak Paul, aduh saya udah bingung ini dengan tadi melihat gua gejala gua fenomena. gua kasih Gitu. gua kasih satu compongnya otak-otak mereka ini. 25 pegawainya Google itu protes di dalam gedung Google, di kantor mereka dia protes Iya, genocide free. Soalnya Google baru sign kontrak iya, sama iya. Israel. Nah kan edan, ya sama Google nggak peduli, dia dipecat nih 25 orang, dipecat di tempat. Dan ini kan orang compong, ini otaknya nggak dipakai. Lu kerja sama Google, di gedungnya Google, meja-mejanya Google, komputer Google, lu protes-protes. Saking gobloknya nih orang-orang ini, I don't understand. Ya kan? Oh, sama Itu kan juga ya, Bro. kita kan sudah analisa dari dulu kan, kita di sini bicara tentang analisis, bukan kita bicara itu. Yang saya bilang kemarin, bagaimana Islam masuk ke dalam sistem tata negara di Republik ini di semua lini departemen. Tapi itu bagian dari planning, perencanaan mereka dengan menggunakan logika, bukan dengan serta-merta. Begitu juga di dunia internasional. Bagaimana negara-negara Arab, ya, ada yang negara-negara yang saya bilang di Afrika yang miskin itu. Ya, mereka yang Islam garis keras datang ke New York, yang saya bilang aja, yang dari Ethiopia, yang keras Islamnya ini ada berkumpul di New York semua. Tapi itu bagian daripada program mereka, perencanaan mereka gitu. Orang-orang Libya, ya itu memang rancangan mereka. Oleh sebab itu semua perencanaan-perencanaan yang diatur secara rasional itu kita boleh diskusikan. Ya bagi negara Republik Indonesia saya boleh bilang ini presiden, wakil presiden Jokowi boleh dibicarakan, itu kan tidak apa-apa. Karena itu program kita diskusikan. Ya bukan itu, bukan kita, saya ulangi, bukan menframing atau mengapa ya. Memang itu program daripada kelompok Islam yang dilakukan NU sama Majelis Ulama Indonesia dan kelompok organisasi institusi Islam lainnya di negara Indonesia gitu. Teman tadi sudah ceritakan di sekolah disuruh paksa, di sekolah negeri disuruh pakai jilbab. Mereka mulai mengatur syariah, itu memang dirancang begitu. Ya memang dirancang begitu. Sekarang diskusi kita diskusi terbuka dong. Jangan ada kekhawatiran gitu. Ya seperti Pak Andi bilang tadi kan, sama.
Kita nggak suruh, memang begitu perencanaan mereka, planning mereka gitu. Masuk ke Paul Sang sama lagi. Islam ini akan berkuasa. Apakah itu fenomena atau dinamika? Tapi tidak apa-apa kita diskusikan. Yang penting kita ya harus lepas dari perhambaan. Iya, itu aja. Seperti Musa menuntun bangsa Israel, seperti Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, membebaskan kita dari dosa. Ya, yang penting bagi Tapi kita. kalau melawan orang compong, utaknya udah compong, udah geblek, repot tadi. Iya, Aduh. iya. Gua bilang Andi, kalau seperti iya. nah, sekarang gua kasih contoh ya. Pegawai gua nih satu hari minta nggak berangkat, nggak kerja. Saya bilang kenapa? Oh, gua lagi protes itu, kita lagi ngeblok freeway. Buat apa? Buat ini, buat Black Lives Matter kan dia orang hitam pegawai saya. Oh iya, ya. Lu gila ngapain ikut-ikut gitu? Iya, ini gara-gara apa namanya, kita orang hitam ditembakin, dibunuhin. Tapi bilang gitu. Lu lihat sih alasannya kenapa itu orang hitam ditembak. Lawang dia habis ngerampok toko, ditangkap polisi, pistolnya polisi dirampas. Ya mau polisinya ditembak. Katanya Black Lives Matter. Black Lives Matter my ass, gue bilang. Oh. Tetapi Pak Andi, otaknya udah compong. Pak Andi tahu ya, program Islam seperti itu. Dan mereka mengambil kesempatan di situ, mengambil kesempatan di hal-hal seperti itu. Itu program mereka. Melihat orang miskin ada terjadi secara HAM, mereka masuk ke situ. Itu sistem mereka. Sehingga mereka membawa simbol-simbol mereka. Benar ya, itu? Pak, benar Pak Dedi. Dia pakai penghasutan, Pak. Menghasut, Pak. Iya, sistem menghasut. Memang benar. Ciri-cirinya begitu. Memang udah lama dari ada apa, kalau kita dulu mahasiswa memang udah diajarkan, inilah kelompok-kelompok Islam mempergunakan cara mengislamisasikan Sulawesi Utara. Iya, coba rekam jejak dari beberapa puluh tahun lalu. Orang-orang Sulawesi Utara di Minahasa coba mereka mau islamisasi, tapi ini kita diskusi baik dengan ulama, dengan Islam, bagaimana proses mereka untuk mengislamisasikan Sulawesi Utara. Ya, melihat orang yang termarginalkan mereka dekati gitu. Ya kan? Orang yang tercerai mereka dekati, orang yang miskin mereka dekati. Kemudian mereka menggunakan daya upaya apapun untuk mengislamkan ya orang-orang Kristen yang ada di Minahasa. Ada proses penghamilan, ada proses transimigrasi, ada proses BKKBN, ada proses yang termarginalkan, ada orang yang dalam rumah tangga, atau dia mencari wanita yang benar-benar ketergantungan dengan harta, dia kasih itu. Kadang-kadang masuk ke ranah negara, Anda ingin jenderal, mualaflah nanti supaya jenderal, itu udah masuk ke ranah begitu di negara kita. Kita bisa banyak ngomong kanan kiri bottom line, kalau Indonesia tidak meninggalkan Islam gak bakalan maju. Itu Pak, itu saya bilang. Itu kan paradigma saya, asumsi saya dari dulu. Kalau nggak mau merubah sistem, nggak akan sampai kiamat gitu. Tadi gua mau tanya nih. Jadi gua mau tanya nih. Itu mobil kamu dikasih salib, berarti kamu nggak bisa tabrakan ya? Oh enggak, karena saya tahu Pak, dia pimpin saya. Saya sudah diselamatkan. Saya orang yang enggak. Saya jadi jujur mobil nggak bisa diserempet orang ya? Enggak, udah. Iya Pak. Sebenarnya simbol-simbol kan di Amerika nggak boleh dipergunakan ke publik. Pak Pol, saya mau tanya nih Pak Pol. Di Israel itu tentaranya juga penduduknya banyak orang yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Itu orang apa Pak Pol? Itu kan Yahudi Ethiopia, Pak. Yahudi Arab. Itu filmnya ada itu, Pak. Filmnya ada yang di itu loh, judulnya Red Sea The Resort itu di Netflix itu, Pak. Itu sejarahnya Yahudi Ethiopia masuk ke Israel itu. Mereka itu jadi berarti udah citizen, makanya banyak tentara-tentaranya juga. Itu Yahudi asli, Pak. Yahudi asli itu. Jadi bukan Yahudi dari suku Yehuda Benyamin, tapi kalau nggak salah dari Naftali atau apa gitu tuh mereka itu. Hitam berintik itu Pak. Ya, hitam keriting itu. Banyak Pak. Modelnya kayak si Ramsey. Ramsey itu orang apa? Orang Arab kan? Kalau Ramsey itu orang Yordania. Oh, Yordan ya? Ya, dia yang Yordan. Memang orang Yordan. Dia bukan orang Yahudi, dia Yordan, tapi tinggal di Israel. Saya lihat tentara-tentara Israel kok banyak yang hitam keriting rambutnya. Itu Yahudi asli. Bapak nonton filmnya di Netflix itu Pak, The Red Sea Resort.
Di Netflix Oke, oke, thank you. itu bagus tuh, detail itu. Jadi ceritanya detail itu. Wah ya itu kan seperti sejarah ya, jadinya ya tambah karena itu sejarah fiksi tapi sejarah asli. Sejarahnya Jadi ada, yang ceritanya ada. jadi yang rambutnya keriting rambutnya yang panjang-panjang ini yang kulitnya putih itu bukan Yahudi asli. Itu Yahudi Pak. Jadi Yahudi itu kan ada Askenas, ada Sephardic Pak. Oh, Ya kan? itu Ada macam. Askenazi, ada Sephardic. Nah, ini ada lagi Yahudi yang dari Afrika. Hmm. Ethiopia ya. Jadi Ethiopia. Oh. Pak Paul, saya tanya, yang saya bingung ini yang di blame oleh saya baca di news ada satu tentara khusus orang Yahudi di Israel itu yang katanya melampaui HAM itu sehingga Amerika mengurangi bantuan untuk dia. Tapi dia tentara Israel. Yang Yang dari kalau saya kan Kopassus Pak. Kalau Kopassus oh iya, HAM Pak. iya. Saya nggak ada HAM Pak. Itu kan Pasukan pasukan gelap itu Pak. Pasukannya udah melewati semua. Jadi dia misalnya nih membunuh Joe Biden ini misalnya kan. Iya. Dia bisa kirim nggak pakai HAM itu Pak. Anaknya pun bisa dibunuh semua. Pokoknya kalau anaknya pun semua nggak ada urusan. Coba mereka kan ada kodenya kan, ada kode etiknya mereka. Mereka punya internal kode etik, ya kan. Oke, amin. Kita nggak tahu. Itu kan internalnya mereka. Tapi itu pasukan katanya ya Pak. Kalau saya baca di berita-berita itu takuti di seluruh dunia Pak. Tidak ada yang lebih sadis daripada ini Pak, itu di seluruh dunia Pak. Karena saya mau jelaskan jadi itu. bukan Amerika Pak. Jadi kitanya begini Pak. Si Sayetet ini dikomplain oleh dunia internasional karena waktu latihan itu kan mereka nyelam di air yang ada ininya loh Pak. Yang sudah tercemar limbah beracun itu loh Pak. Jadi mereka nyelam, waktu keluar badan mereka hancur semua. Jadi orang kalau sudah masuk Sayetet itu maksimum 3 tahun Pak. Dinas di Sayetet itu maksimum 3 tahun karena badannya rusak Pak. Jadi mereka memang sudah diwakafkan badannya itu pokoknya udah siap mati aja kalau masuk situ udah mati ya pokoknya. Makanya sadis sekali karena mereka masuk limbah beracun, masuk kemana? Ya pokoknya udah masuk ke tempat-tempat yang tempat nuklir, tempat radiasi, mereka jalan masuk, nekat udah. Pak Paul. Ya, Ibu Pak Dora. Paul. Ya,